minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sa'ban hadza ya Allah wa ballighna Ramadan fi hadis wa ballighna Ramadan fi hadis. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka khairal fi'lat wa tarakal munkarat ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Akhwati fillah, ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang selalu diberi rasa semangat oleh Allah untuk menghinakan diri kepadanya. Karena hanya tinggal 2 hari lagi kita akan kedatangan bulan di mana Allah menjamu kita dengan hidangan istimewa. Tapi realitasnya akhwat, semakin dekat Ramadan semakin sulit untuk mengendalikan diri. Benar nggak Bu? 2 hari lagi mau panen loh, dan terpaksa panen. Mungkin akan tumbuhan kita yang gagal panen. Sampai detik ini mau panen, hamanya pun masih banyak, terutama dari dorongan diri kita sendiri. Semoga kita yang berlumuran dosa dan maksiat ini diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa memperbaiki diri dan meraih maghfirahnya di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz dzunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, dan seorang Nabi yang bersusah payah mengajarkan akhlakul hasanah kepada semua umatnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah lah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Ummahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, kembali kita ikhlaskan dan kita untuk datang ke majelis ini. Semoga majelis ini majelis yang senantiasa dapat menambahkan keimanan, ketakwaan, ibadah, serta melembutkan hati kita yang keras ini. Oleh sebab itu ikhlaskan niat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, ibu beri cinta Allah, saya akan melanjutkan materi kita pekan yang lalu. Insya Allah kita sudah selesai membahas tarhib. Cuman sekarang yang akan kita bahas panjang itu bagaimana supaya kita mendapatkan ruh ibadah di Ramadan. Nah,
Ini berarti kajiannya tazkiyatun nafs. Karena di Sakofa ini fikihnya sudah kita kaji, ya kan? Kemudian tarhibnya, ya. Kalau di tempat-tempat lain itu dengan tarhib itu udah cukup, Bu. Cuman di majelis kita nggak boleh sampai tarhib saja. Harus menumbuhkan bagaimana ruh istijabah ibu naik di dalam beribadah nanti ketika Ramadan. Nah, maka kemarin kita sudah sampaikan ibu-ibu yang dicinta Allah, yang pertama, ya, bagaimana cara menumbuhkan ruh kita di dalam Ramadan, ibadah di Ramadan, meluruskan niat karena Allah. Sekarang ini saya lebarkan, nggak apa-apa lambat tapi dalam, ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Saya berikan tips pada hari ini, silahkan ibu cek diri ibu masing-masing, ya. Ibu yang dicinta Allah, kita bisa mengenal diri kita sendiri, apakah kita ikhlas atau tidak di dalam beramal. Maka kita akan sampaikan di bab ini, ibu-ibu yang dicinta Allah, ya. Ketika kita beramal supaya amal ikhlas, maka ini yang harus kita perhatikan di dalam diri kita. Jadi apa bahasa sederhananya? Inilah standarisasi seseorang itu dikatakan ikhlas ketika dia beramal. Ya. Yang pertama, ini harus kita cek ini kita terjatuh semua di sini, akhwat, di bab ini. Tidak melakukan amal. Jadi judulnya gimana, Zah? Terserah ibu lah nulisnya. Kalau bahasa saya, kita bisa mengenal keikhlasan kita dalam beramal. Maka dengan memperhatikan ini, berarti ini ibu harus perhatikan ketika ibu beramal, ada nggak ini di dalam diri kita, berarti keikhlasan kita itu masalah. Kita sering bilang kan, Bu, ikhlasnya aku ikhlas kok, gitu kan. Ternyata ibu melakukan hal ini, maka pasti keikhlasan ibu itu terhambat. Kita coba ya, nanti ketika bahas ibu jadi paham nih. Yang pertama, tidak melakukan amal karena ingin dilihat manusia dan didengar oleh manusia. Berarti kira-kira kalau kita masih kayak gini, berarti keikhlasan kita tuh dipertanyakan, akhwat. Tidak melakukan amal karena ingin dilihat manusia dan didengar oleh manusia. Masih ada di dalam diri kita ini, Bu. Masih banget. Bahkan inilah menjadi motivasi kita beramal. Kalau dilihat orang, Masya Allah, rawatib muakkadnya nggak mau tinggal. Sholat di masjid zuhur 10 rakaat itu enak aja tuh, Bu. Tapi kalau dia sholat di rumah, gimana, Bu? Dua-dua saja sudah alhamdulillah. Inilah salah satunya itu. Berarti kalau kita masih sering kayak gini, ini wajar, Bu, bukan nggak pernah, sering kok gitu. Dikurangi maksud saya. Karena ini berarti standarnya kita belum ikhlas. Nah. Dia nggak cukup cuma niat. Cuma ciri-cirinya itu akan bisa kita lihat ketika aplikasi kita dalam beramal. Kenapa ini ya menjadi masalah? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yusammi Allahu bih." Kata Rasulullah, Bu, barang siapa dia ingin memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkan amalnya itu kepada manusia. Subhanallah. Wa man yura'illahu bih. Hadisnya Bukhari Muslim, Bu. Barang siapa yang ingin memperlihatkan amalnya kepada orang, Allah akan perlihatkan amalnya. Berarti gimana nih, Bu? Berarti kita harus memerangi ini dalam diri kita. Jangan lagi beramal ketika dilihat orang, supaya orang mendengar. Bisa nggak sih, Bu? Kurangi ya. Bisa, insya Allah. Termasuk ini saya bilangnya nih ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib itu nggak ada urusannya dengan riya. Ibu dilihat suami ibu sholat zuhur itu nggak apa-apa. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu nggak apa-apa tuh.
Tapi dengan ibadah sunnah pun, bisa nggak kita menjadi orang seperti ini? Dahlah, nggak usah ingin dilihat suami itu lebih baik. Bisa Bu? Kita sengaja tuh, sholat malam tuh kencang-kencang bacanya, biar bangun suami kita. Atau ibu bilang sama suami ibu, ya Allah bang, saya selalu berdoa loh bang, supaya ibadah abang tuh kayak saya. Karena saya bang, tak mau masuk surga sendirian bang. Jadi orang-orang soleh, kalau orang-orang yang sudah orientasinya ikhlas kepada Allah, dia nggak mau amal itu dilihat orang, dia nggak mau memperdengarkannya kepada orang. Ini harus belajar, harus belajar. Tapi nggak boleh pula ibu pergi sholat ke masjid, tahiyatul masjid, sampai di situ orang nggak ada sholat tahiyat, terus ibu ikut-ikut juga enggak. Segan awak, nanti awak sendirian sholat, dilihat orang pula. Nah itulah yang ria tuh. Apa yang sudah ibu lakukan, lakukan saja. Orang mau lihat, orang nggak mau lihat, orang dengar, orang nggak dengar, bisa nggak kita istiqomah ibadah yang kita lakukan? Nomor 1 nggak lulus Bu, termasuk saya. Sulit ini. Makanya ikhlas kita tuh masalah. Bisa Bu? Melawan insya Allah. Tapi ini nggak berlaku ya untuk satu majelis. Udah khotam? Ibu udah khotam Bu? Kalau dia sakofa nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya sudah khotam akhwat. Tapi yang busuk hati itulah yang nggak terima. Khotam pun bilang-bilang, aku 2 kali diam-diam aja nih. Pandai-pandai menggunakan posisi satu. Paham bahasa saya akhwat? Nah insya Allah ya. Nah, karena ini memang nggak bisa dipungkiri, manusia itu kita ini masih lemah Bu. Jadi ketika amal kita dilihat orang tuh naik, ketika amal kita didengar orang naik, semakin rajin. Nah, itu bukan nggak bagus, cuman harus sering kita kurangi supaya tumbuh istijabah di dalam beribadah. Oke, yang kedua, hatinya tidak bergantung dengan pujian atau celaan orang. Hatinya tidak bergantung dengan pujian atau celaan orang. Bisa jadi orang kayak gini Bu? Bisa? Ini bukan dalam hanya beribadah kepada Allah, hubungan dengan hablum minanas pun kayak gini. Inilah ciri-cirinya keikhlasan. Bisa nggak ibu menjadi orang ya ketika beramal itu tidak tergantung hati kita dengan pujian atau celaan orang. Termasuk dengan pasangan hidup kita, termasuk dengan karib kerabat kita. Kita biasanya kan kayak gitu Bu, kalau dipuji itu wah Masya Allah, berbondong-bondong lagi ngasihnya. Kalau nggak dipuji, dicela, gimana Bu? Ibu pernah nggak sih masa bapak mencela? Pernah. Terus gimana sikap ibu? Saya juga pernah. Ngambek kan Bu Mi? Berarti ikhlasnya masalah nih Bu Mi. Mi, sayurnya kurang garam nih, minta garam dikit, boleh? Terus kita bilang apa? Oh ya maaf ya Bia, tadi masaknya cepat-cepat. Seharusnya kayak gitu kan? Kurang garam, maaf ya kalau rasa masakan itu tidak enak di lidah Abi. Ini garamnya. Itu tuh yang kata-kata ikhlas itu. Kalau kita kayak mana? Ya Allah, padahal udah hasil loh Bi, Abi ini banyak garam, nanti dari tinggi loh. Kadang-kadang kita tuh nggak nerima gitu loh akhwat. Kan darah tinggi loh. Ya udahlah, tambah aja lah garamnya.
Kalau ini nggak terasa sih, udah enak. Nah ini kita nih. Padahal kalau amal kita ikhlas itu, ujian orang, celaan orang, dia tetap beramal. Ibu yang dicinta Allah. Ibu bawa bakwan ke sini. Ada seletuk kawan ibu bilang, bakwannya rasa tepung aja sih, sebenarnya enak sih. Besok kalau bisa sayurnya dibanyakin dikit, jadi nggak kayak banyak tepung aja. Pasti minggu depan ibu nggak bawa lagi. Apa ibu bilang? Ini orang udah dikasih, nggak berterima kasih, nggak bawa lagi lah. Ini berat, cuman kita harus belajar. Belajar. Bagaimana kita beramal itu tidak tergantung pujian dan celaan orang. Bisa apa? Coba. Yang ketiga, nomor 2 juga nggak lulus. Saya termasuk. Menyembunyikan amal dan merahasiakannya lebih dia cintai. Menyembunyikan amal dan merahasiakannya lebih dia cintai daripada menampakkannya. Paham gak dari kata-kata ini? Jelas ya? Kita kan gak dilarang, Bu, ketika kita melakukan amal soleh, ibu mau posting ya, dengan ibu bilang untuk ngasih motivasi supaya orang tergugah gitu ya, nggak masalah kan. Sodako terang-terangan baik kan, sodako sembunyi lebih baik. Bagaimana sekarang dari hari ini, cintailah gitu. Menyembunyikan amal itu lebih ibu cintai daripada menampakkan amal ibu. Ya, kenapa Bu? Belum selesai nyatatnya. Menyembunyikan amal dan merahasiakannya lebih dia cintai daripada menampakkannya. Berarti apa bahasanya ibu? Tawaduk lah, gitu ya. Nah, tapi jangan pula, alhamdulillah loh Bu, saya 10 hari udah khotam 30 juz. Yang nggak kuat tuh dalam hati, Bu. 10 juz saja sombong, awak 20 juz diam aja awak. Tuh bahaya. Astagfirullah. Ya. Tapi teman-teman Sakofa ini saya percaya nomor 3 ini udah mulai. Menyembunyikan amal itu lebih kita cintai daripada menampakkannya. Kerasa tuh Bu? Tapi masih berat juga. Masih berat, apalagi di era digital ini ya. Gimana Bu? Gimana setannya Oni? Setannya HP. Setan, jangan jadi setan HP gitu. La haula wala quwata illa billah. Makanya nih di Ramadan kita buat kan, kurangi berinteraksi dengan gadget kan? Sama-sama lah Bu, saya pun berat juga. Kenapa? Minimal itu Uni, tidak megang gadget ketika ibadah, itu dulu yang bisa ibu kurangi. Makanya kalau tilawah, gadgetnya itu jangan taruh depan Quran, ya kan? Taruh di atas lemari. Selesai dulu ngajinya 1 juz. Tapi kalau sudahlah bunyi baru 2 ayat, penting pula nih. Ya udah loh. Habis baru Bismillahirrahmanirrahim. Ting lagi, kak lagi. Nah, tuh. Gimana Bu? Ini yang mau kita belajar Bu Ana. Menyembunyikannya lebih kita cintai. Cuman kita tetap itu Bu, tetap menata hati. Kalau ada kawan kita pasang status kayak gitu, kita bacanya alhamdulillah, jadi senang ya Allah, teman saya jadi banyak ibadah gitu ya. Jangan lagi sampai dengan kayak gitu ya Bu. Ya Allah, 2 lembar aja alhamdulillah. Kawan nih, insya Allah. Jangan. Kenapa Bu De?
membiarkan kalau orang yang masih makanan rasanya asin atau kita bilang sama orang seandainya kita tidur rasanya bagaimana kita dimakan bagaimana. Bude, seharusnya kan adab orang yang diberi ini kalau dia dikasih makanan itu bilang aja lah enak. Iya, bilang enak. Alhamdulillah, jazakillah khairan ya Bu. Kecuali ini teman-teman yang sudah dekat, dia minta masukan, baru kita jawabnya enak sih Bu bakwannya, cuman kalau bisa besok sayurnya tadi lebih banyak, tambah enak. Betul. Iya, ini Bude kalau tetangga yang ngasih itu Bude, dia lebih baik dari kita. Besok tuh Bu, apalagi puasa. Dan jangan sampai ibu sudah ngecap tetangga ibu kalau depan rumah tuh kalau ngasih tuh keasinan tuh. Siap-siap tambah air. Kalau yang sebelah kanan nggak terasa bumbunya. Di belakang rumah tuh kalau ngasih tuh nggak pernah banyak. Itulah kerjaan setan. Semua salah. Jadi ya Bu ya. Oke, yang keempat. 4 lagi kan? Jauhi tempat-tempat yang menjadikan kita terkenal dan terpandang. Payah nih Bu. Kecuali menyangkut kemaslahatan yang syar'i. Saya ulang. Berusaha untuk menjauhi tempat-tempat yang menjadikan kita terkenal, terpandang, kecuali untuk menyangkut masalah syar'i. Tak bisa dipungkiri Bu, sifat rububiyah kita ini tinggi. Benar gak sih? Kita tuh kan maunya power. Ada orang yang rububiyahnya ini terlalu berlebihan. Setiap dimana dia jadi sentral terus. Ke situ jadi sentral dia juga. Di sana dia juga. Di situ dia juga. Berat loh akhwat orang publik ini, termasuk saya pribadi. Berat menjaga ibadah, menjaga amal. Ya. Coba tanamkan ke dalam diri kita, jadilah manusia yang tidak terkenal di penduduk bumi, tapi penduduk langit memanggilnya dan memujinya. Itu berat loh bagi saya pribadi khususnya, karena sudah terjun di masyarakat. Akhirnya mau nggak mau orang kenal kita, sehingga orang mencari tahu kita dari A sampai Z. Itu berat. Bagusnya kayak untunani aja lah, nggak usah terlalu power, supaya penduduk langit sudah menyebut kita. Orang-orang yang nggak power nih Bu, saya mohon maaf, pasti ibadahnya terjaga. Mudah dia untuk mendapatkan nomor 1, nomor 2 nih, terjaga dia. Cuman berat, kita mau tuh dikenal. Sifat rububiyah kita tuh tinggi. Masih ingat 4 sifat yang mendorong manusia melakukan dosa? Ulang lagi. 1, rububiyah. 2, syaitoniyah. 3, bahimiyah. 4, sabaiyah. Sabaiyah Bu Fit. Sifat ego, sifat binatang, sifat syaitan, sifat kebuasan. Perempuan tuh yang sifat-sifat rububiyahnya tuh. Ego tuh apa kan? Sifat keakuan kan? Nah tuh, kita tuh kayak gitu Bu. Senangnya tuh menjadi sentral. Makanya kalau beribadah kayak gitu tuh, ikhlasnya sulit.
Tapi kalau ibadah kita pergi ke tempat orang yang tidak mengenal kita, itu enak. Benar nggak sih, Bu? Nah, karena ya, sebenarnya itu bukan nggak bagus ya, maksud saya tuh, karena dia punya akhlak malu, makanya dijaga. Kayak saya pribadi itu terasa, Bu. Ada juga mau malas sholat rawatib itu, namanya manusia. Tapi karena di depan ibu jamaah, berat saya tuh mengikhlaskan tuh. Nanti dibilang ustazah aja nggak sholat sunat. Dia jadi panutan loh. Dia aja nggak sholat sunat. Itu untuk mengikhlaskan lagi itu berat awal. Berat sekali. Ya, jadi nggak usahlah ya menjadi sentral-sentral kali itu. Maksud saya pribadi ini. Biasa aja berdakwah, ya tak usah pula kita ingin menjadi orang-orang yang power kayak gitu. Sama kayak kita di sini, alhamdulillah kita ini sekufu orang ya. Nggak ada yang saya lihat itu menonjol-nonjol kali. Yang bahaya itu, Bu. Dia semuanya dia yang ingin. Di majelis-majelis lain itu terjadi. Sampai mereka bilang, ketuanya bilang, yang jadi ketua kamu aja lah kalau gitu. Tukar. Kenapa, Bu Fer? Ya, karena itu sifat rububiyahnya yang tinggi. Ya, karena kita semuanya punya ya itu. Ya, akad ya. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ibrahim bin Azam berkata, Allah tidak percaya kepada orang yang ingin menjadi terkenal. Astagfirullah. Allah tidak percaya kepada orang yang ingin menjadi terkenal. Kenapa? Karena banyaknya itu apa? Nggak aslinya, Bu. Pencitraan. Itu yang kita harus hati-hati. Konten-konten kreator, ya, nah, artis misalnya, kita pun, nah, bagaimana dia mesra dengan suaminya, habis itu pisah, kan gitu, Bu. Makanya hidup tuh nggak usah pencitraan, gitu loh. Ya. Saya tidak berani mengatakan itu dosa, mah. Itu rezeki. Cuman yang saya yang saya kasih nasihat kepada konten kreator, pastikan antuna itu syar'i. Jangan dibuka jilbabnya, jangan berlebihan, jangan sampai menjurus kepada dosa. Ya. Kan banyak kan konten kreator yang yang apa adanya kayak gitu ya. Tapi kalau Oma tanya saya, tak usah lah Oma. Ya boleh sih. Hasil yang didapatnya itu gimana? Itu kan dia bekerja loh, Bu, memposting, memang sudah sistemnya seperti itu, dan saya tidak ada pula di dalam fikih mengatakan itu riba. Cuman yang diragukan oleh para ulama itu pekerjaan dia itu yang tak syar'i itu nanti macam-macam yang dia posting, hal yang diharamkan oleh Allah kayak gitu. Karena itu dia media kan, Bu, ada yang membayarnya, ada sekian dibayar gitu ya, Bu ya. Nah, cuman orang-orang konten kreator ini harus banyak-banyak Masya Allah tabarakallah, karena ain itu akan sering untuk dia. Udah kita kaji kan? Nah, karena dilihat banyak orang. Ain harus hati-hati. Saya nggak larang, Bu, cuman ainnya hati-hati. Ain itu kan kemarin saya bilang apa, Bu? Bukan hanya
ketika dicela saja, dipuji pun terlalu banyak dipuji itu bisa aib. Itu ya Bu Desi. Tak berani Bu saya mengatakan itu riba, karena sistemnya itu memang penggajiannya dari media kan. Oke Bu, keberapa lagi? Dan catat, Allah tidak percaya kepada orang yang ingin menjadi terkenal loh. Catat tuh. Banyak pencitraan tak sesungguhnya ya. Allah tidak percaya kepada orang yang ingin menjadi terkenal. Oh iya, pasanglah prinsip, biarlah kita tidak terkenal Bu Ai di penduduk bumi, tapi penduduk langit menyebut kita. Siapa penduduk langit tuh? Malaikat, hamba Allah yang luar biasa ya. Kita selalu didoakan malaikat. Karena letih Bu, kita terkenal di penduduk bumi ini. Letih. Amal kita sulit untuk ikhlas. Wala alam bisawab. 5. Jangan mau ketika kita beramal itu punya niat, aku pokoknya harus menjadi orang yang terkenal. Itu nggak boleh. I love you full. Gurunya yang waliwa udah tanya. 5 nih, apalagi Bu barometer ya, ikhlas dengan tidaknya ikhlas amal kita. Selalu menuduh diri sendiri dengan penuh kekurangan. Nah ini yang nggak pernah. Selalu menuduh diri sendiri dengan penuh kekurangan. Dan tidak melihat keutamaan pada dirinya. Kalau kita terbalik Bu, tak mau menuduh diri sendiri, cuma selalu melihat kemuliaan yang ada di dalam dirinya. Selalu menuduh diri sendiri dengan penuh kekurangan. Pernah nggak kita jadi orang kayak gitu? Harus tuh ya Bu ya. Ya Allah, kok gini kali diri ini ya Allah. Selalu menuduh diri sendiri dengan penuh kekurangan, tidak melihat keutamaan pada dirinya. Kalau kita tuh selalu Ibu merasa lebih baik dari orang dan sulit untuk mengakui diri sendiri. Ibu kalau menuduh orang Bu penuh dengan kekurangan, cepat kali Bu. Benar nggak Bu? Alhamdulillah sih, bagus ya baca Quran, apa namanya tuh Bu Vita tuh. Bagus sih, cuman kalau menurut saya, nah itu dia kan, iramanya kurang enak. Contohnya Bu Vita, jangan tersinggung. Contoh aja, contohnya kan, itu cepat Bu. Cuman mengakui menuduh diri sendiri itu ayah ya kan Bu, benar nggak? Buka surah An-Nur ayat 21, silakan bacakan terjemahnya. Selalulah menuduh diri sendiri dengan kekurangan kita nih. Ya gimana lagi udah kayak gitu, ketika salah gitu kan Bu, nggak bangun sholat malam, tuduh itu kekurangan diri kita gitu loh. Ana surat keberapa? 24 ayat 21, silakan baca terjemahnya Bu. Ini mimiknya nih, dengar nih.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Terus Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Masya Allah. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kita tuh bisa terjaga diri kita tuh dengan rahmat Allah. Jadi apa yang mau kita banggakan dengan diri kita nih, Bu? Makanya selalulah menuduh diri itu dengan kekurangan terus gitu loh. Jangan selalu ya melihat keutamaan ada diri kita terus. Selalu merasa kita tuh lebih baik dari orang gitu loh. Ini yang bahaya, Bu. Ini yang bahaya. Ini jadi barometer loh. Gitu. Amal kita ikhlas tuh kayak gini. Yang terakhir, hendaklah banyak istighfar setelah beramal. Ini jarang. Karena ia merasa dirinya penuh kekurangan. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang ikhlas itu dalam beramal, ketika dia sedang beramal tuh dia beristighfar. Karena ia merasa dirinya itu kekurangan. Kalau kita setelah beramal nggak pernah istighfar kan, Bu? Kita ketika beramal tuh alhamdulillah, sholat malam 2 rakaat, alhamdulillah, daripada nggak sholat ya Allah. Seharusnya apa? Astagfirullahaladzim, ampunkan hamba ya Rabb. Baru sanggup melakukan sholat malam 2 rakaat. Orang-orang yang berilmu seharusnya kayak gitu, Bu. Selama ini kita selalu beramal itu alhamdulillah, sekelas Nabi Ibrahim saja. Gimana? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Membangun Ka'bah loh. Diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Setelah dibangun itu menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa kami. Kita amal secuil, Bu. Alhamdulillahnya nak tangguang-tangguang loh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Istighfar, baca Quran nggak sampai 1 juz. Istighfar. Jadi ini barometer ikhlas tidaknya kita ketika kita beramal. Kapan kita dikatakan ikhlas? Ketika kita tidak melakukan amal karena ingin dilihat orang dan didengar orang. Yang kedua, kita tidak bergantung dengan pujian dan celaan orang. Yang ketiga, menyembunyikan amal lebih dia cintai daripada melihatkannya kepada orang. Ya, hendaklah kita menjauhi tempat-tempat yang membuat kita terkenal, ya, nah, terpandang, kecuali menyangkut hal-hal kemaslahatan syariah. Yang kelima, selalu menuduh diri bahwasanya kita ini penuh dengan kekurangan. Hendaklah banyak istighfar setelah beramal. Umi, kasih mic-nya. Saya kunci. Sebutkan 2 poin yang paling sulit untuk Umi lakukan menjadi barometer ikhlas dalam amal ini. Jangan lebih dari 2 ya, saya minta 2 aja. 6-nya sebenarnya nggak lulus. 2 itu yang terparah yang saya minta, Bu. Yang membuat sulit Ibu di dalam beramal tuh di antara 6 ini yang mana ya? Nah, gitu. 1, menyembunyikan amal masih agak sulit, Zah. Yang kedua, tidak pernah menuduh diri kita dengan kekurangan. Barakallah. Oke, Bu I. Yang kedua dan 5, 2, coba Bu. artinya tidak bergantung dengan pujian. Masih senang dipuji. Yang kelima, sulit menuduh diri sendiri dengan kekurangan, gitu ya. Oke, barakallah. Lanjut. Masih kurang beristighfar Masih. aku berasal dari Islam. Iya, Masya Allah. Biasanya kita habis beramal tuh alhamdulillahnya sampai berapa kali? Alhamdulillah, 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 gitu. Kita merasa cukup dengan amal yang kita lakukan.
Alhamdulillahnya boleh Bu, bukan nggak boleh. Ya, bersyukur atas nikmat itu yang Allah berikan kepada kita, tapi jangan lupa istighfar bahwasanya amal yang kita lakukan itu masih jauh banget gitu loh. Oke. Ini, Bu Fit. 5 dan 6. 5 dan 6. Sulit menuduh diri sendiri dengan kekurangan dan susah untuk istighfar setelah beramal. Menyembunyikan amal dan merahasiakan. Oke, menyembunyikan amal dan merahasiakan. Baru tahu ya ini. Terus 1 dan 2 saja. 1 dan 2 ya Bu. Saya Masih. masih suka dipuji-puji. Iya. Oke. Bu Endang, jangan di skip. Masih bergantung pada pujian dan celaan dan beristighfar. Iya. Kayaknya sederhana loh Bu, tapi dalam ini tazkiyatun nafsnya. Masalah semua kita. Terus, Bu Sri. 5 dan 6. 5 dan 6. Sulit untuk mengakui kekurangan diri ya, dan jarang istighfar setelah beramal. Oke. 1 dan 2. 1 dan 2. Ini untuk pemula biasa nih Bu. Kita tuh kepingin banget amal kita tuh dilihat orang jadi meningkat, gitu kan? Kalau hati kita dipuji, wah, langsung meningkat. Oke, biasa Bu. Oke. 1 dan 2 juga Bu Solihah. Oke, kemudian Sama aja 1 dan 2. 1 dan 2. Sama aja 1 dan 2. Banyak PR kita berarti nih Bu, abis ini tazkiyatun nafsnya ya. 3 dan 5. 3 dan 5 ya Bun. Menyembunyikan amal tuh kadang-kadang masih sulit Zah. Ya, akhirnya 3, 5, 6. 3, 5. Bu Ana tawaduk dia Bu. Kok nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekalian Bu Ana. Oke, sulit memang akhwat. Astagfirullah, ampunkan kami ya Rob. 3 dan 5 Ibu ya. Kalau dengan nomornya Ibu udah hafal? Sudah hafal ya? 5 dan 6. 2 dan 6. Ini biasanya orang-orang sensitif nih 2 tuh sering tuh Bu. 2 dan 6 Bu Sri. 2 dan 5. Masya Allah beliau paksakan datang ke majelis ilmu ya, paling kurang sehat. Syafaqillah ya Bu Rat. 2 dan 5. Masih kita tergantung dengan pujian dan celaan, kemudian sulit untuk menuduh diri sendiri ya Bu. Oke, Bude. 5 dan 6. Mic-nya nggak hidup kayak gitu deh. Dia nggak bisa hidup dua-dua Kak, bisa kan? 5 dan 6. 5 dan 6. Oke. 2 dan 5 Zah. 2 dan 5. 1, 2, 3, 5 aja. Ini rumah sakit ya Bu. Semoga Ibu minum obat jadi sehat, insya Allah. Bu Fer. 1 dan 3 saja. 1. Tapi yang nomor 4 ini agak menjanggal ke hati saya. Kenapa? Karena saya kan ada di organisasi kan, Iya, bagian pasti ya. sosial, Ustazah. Gundokan doang ya. Jadi kadang-kadang di situ yang namanya kita koordinatornya, tentu kita yang mengarahkan semuanya apa-apa segala macam. Itu nggak masalah. Ya. Cuman asal bagaimana Bu Vera itu menempatkan diri bahwasanya ini kan kerja kerja dapat pahala ya, amal soleh. Tapi jangan sampai kita tuh ada perasaan gue loh. Gitu tuh. Tapi akan tetapi Pasti ada. teman sepertinya gimana gitu, sepertinya membilang saya itu sok sial lah, apalah, tapi kan itu memang tidak suka. Iya. Saya tidak karena dia tidak karena apa-apa lah kata tersebut. Iya, nggak apa-apa Bu. Sabar. Memang begitu. Kita kalau mau jadi yang terkenal nih, gimana Bu? Sabar Bu Fer. Baik aja kita orang bilang kita nggak baik lah Bu Fer. Apalagi kalau kita nggak baik, teruskan kebaikan tersebut. Cuman yang rububiahnya yang tetap kita rem. Oke, Teteh. Berapa Teh? 3 dan 5. Masya Allah, masih sulit ya menyembunyikan, kemudian merasa kekurangan diri itu. Oke, kita tuh lebih cepat menilai kekurangan orang dibandingkan kekurangan diri kita. Memang benar Bu. Bagus. 2 dan 5. 2 dan 5. Boleh nak? 3 dan 5 Zah. 3 dan 5. Ulat. 2 dan 5.
Bunda? 1 dan 5, Bu Desi? 3 dan 6. Sebenarnya Ibu tadi bingung memilih berapa, Bu? 1 sampai 6 itu semuanya kita. Iya, makanya saya bilang yang dominan. Terus 5 dan 6. 2 dan 5. Oma berapa? 5 dan 6. Beliau BRT soalnya. BRT itu punya power ya. 5, 6 juga, Bude. Ketua Majelis Taklim. Orang Sekofani luar biasa ya, Bu. Terus 2 dan 6 ya, Bu. Oke. Pejabat semua ya. Bu Wit. 2 dan 5. Bude berapa deh? 4 dan 6. 5 dan 6. Bu Novi. Iya semuanya. 25 paling susah ya. Astagfirullah. Makanya setiap kita beramal, akhwat, coba. Kita akan sambung besok bagaimana cara menjaga niat itu agar tetap ikhlas. Kita kan udah bahas nih ya ukurannya. Nanti kita kasih tipsnya ya, akhwati fillah. Makanya salah satunya, bisa nggak kita menjadi orang yang selalu berniat setiap amal. Baca Quran aja kadang-kadang nggak niat loh, Bu. Benar nggak? Makanya sekarang kita amal yang kecil itu bisa nggak dulu tuh mukhlisin, ingat Allah dulu. Bismillah, mau baca Quran. Bismillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk membaca kitab-Mu. Setiap mau beramal tuh Allah, Allah, Allah. Nanti kadang-kadang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak ada niat. Jadi tipsnya memang itu. Pastikan setiap amal-amal itu menyertai Allah. Sodako kadang-kadang juga ibu nggak niat, ya kan? Kota infak isinya 50.000. Bisa nggak kita? Ya Allah, terima sedekahku ya Allah, karena bentuk syukurku kepadamu atas rezeki yang Kau berikan kepada aku. Dengan Allah. Oh. Mau masak aja, perbaiki. Nggak pernah niat. Bismillah ya Allah, hamba ikhlas memasak anak-anak. Semoga ini menjadi berkah bagi keluargaku ya Allah. Pasti masakan kita itu, Bu, rasanya sesuai dengan mood kita. Percaya nggak sih? Kalau hati ibu lagi nggak enak, nah, gimana Bu Mi? Ya kan Bu Ana, lagi ngelawan sama suami, nggak enak tuh. Gimana Bu I? Nggak masak melihat kalau lagi marah dengan suami. Itu pasti. Tapi coba ketika ibu masak itu bulu cabai itu, giling cabai itu dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyuci beras itu dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah ya Allah. Itu pasti terasa, akhwat. Makanya kita tuh sulit ikhlas. Karena setiap beramal itu orang pastinya kadang-kadang nggak ingat Allah. Itu dulu insya Allah. Sama berjuang kembali untuk semangat 2 hari lagi. Persiapan kita lahir dan batin, dan apa saja yang berkaitan dengan persiapan Ramadan. Jangan sampai Ramadan masuk ibadah kita menurun. Nah, itu ya Bu, harus distabilkan Ibu. Banyak orang yang ketika sebelum Ramadan itu semangat, habis di Ramadan down, turun imannya. Nah, bagi ibu-ibu yang haid, tetap kita ingatkan, Ramadan bukan hanya untuk orang yang sholat, Ramadan juga untuk orang yang haid. Lakukan amal-amal soleh, kan cuma puasa yang sholat yang nggak dibolehkan, gas yang lainnya tuh akhwat. Ya, Allah wafiq. Alhamdulillah Rabbik wa takunna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.